teman-teman, balik lagi bersama kita Berandalan Jakarta. Nah, di belakang kita nih udah ada satu mobil teman-teman yang notabene-nya bakalan kalian tonton. Mau tahu mobil apa? Nanti secara jelas akan kita detailkan. Nah, nanti kita juga akan ngobrol sama penggunanya langsung atau pemakainya langsung atau pemiliknya langsung, biar kalian juga tahu sensasi sebagai pengguna dari mobil yang ada di belakang kita ini. Mau tahu gimana? Kita lihat aja ya. Nah teman-teman, kita udah bareng sama Ando nih, pemilik dari Xpander Exit manual 2018. Biar kita tahu dari pemilik langsung seperti apa sih rasanya mobil ini. Gimana Ando rasa dari berkendara dengan mobil ini? Gua kan mulai pakai Xpander ini kan dari awal 2018 sampai tahun ini, berarti ada sekitar 2 tahun lebih. Ya so far memuaskan sih. Memuaskan ya? Iya. Kenapa lu memilih Xpander dibandingkan Rush pada saat itu? Sedangkan Rush lagi ada perubahan yang signifikan pada saat itu. Karena gua lihat dan gua dengar juga ya. Terus gue juga cek ke YouTube segala macam, komparasi segala macam. Oke, gue lebih cenderung ke Mitsubishi Xpander ya. Oke, kenapa tuh? Karena brandnya kah atau karena apa? Enggak, di luar sisi brand, satu dia katanya pakai suspensi dari Evo 10. Evo 10, Ini lebih empuk ya, lebih empuk, dan katanya ini juga lebih irit, dan emang terbukti irit juga. Dan kabinnya lebih besar daripada Rush. Emang kalau dibanding Rush terlihat besar, tapi dia lebih tinggi. Tapi secara kabin dia Xpander lebih luas. Oke. Dari segi perawatan gimana sih, Dok? Perawatan sampai sekarang masih aman. Maksudnya dia kan ada garansi 3 tahun ya dari dealer resminya. Garansi mesin semuanya sekarang juga. Oh, jadi sama servis free? Ini kemarin gua ada masalah di brake ya. Itu gua langsung ganti. Free. 3 tahun dan 100.000 km ditanggung free oleh Mitsubishi ya? Oke, keren. Nah, kalau menurut lu dari segi lu pemakai, kekurangan apa sih yang ada di mobil ini? Karena gua kan aktivitas di Jakarta. Jadi dari sisi ini kita perlu hiburan juga kan di dalam kabin kan. Jadi kalau misalnya ini ya paling head unit ya yang menurut gua kurang ya di situ ya. Oke. Dibanding Rush ya dengan harga yang bersaing. Oke, jadi kekurangannya adalah tidak ada head unit ya ini ya. Oke. Mau nggak mau gua harus ganti. Kadang-kadang itu penting juga ya Ndo ya, karena kalau lagi macet setidaknya ada yang bisa kita lihat atau nggak bisa kita tonton gitu ya Ndo ya. Oke. Lagi tengah kemacetan Jakarta kan stres sendiri kan, nggak mungkin tidur juga gitu di mobil. Benar. Selain itu apa? Lampu sih. Lampu kurang terang ya. Selain lo emang ada juga yang merasakan seperti itu atau? Mostly emang gitu sih. Gua lihat dari sosial media segala macam forum-forum itu yang owner Mitsubishi pakai Xpander. Emang pada ganti lampu ya? Oke. Berarti teman-teman kalau yang belum punya Xpander dan pengen beli mobil second Xpander, perhatikan juga tuh teman-teman, kalau bisa ya kalian udah bisa dapetin yang udah diganti lampunya jadi lebih terang. Kalaupun belum, kalian jadi dapat referensi bahwasannya Xpander itu kalau pakai lampu standarnya emang kurang terang teman-teman. Jadi harus diganti. Kalau lu sendiri itu biasanya kalau kali jalan dengan keluarga lu berapa orang isinya? Ya satu keluarga kecil ya. Gua, istri gua, ada baby sister satu, anak gua sister. Oke. Dan itu masih cukup ya Ndo ya? Cukup banget. Di sisi lain juga gua paling sebulan sekali, sebulan 2 kali gua balik ke Bandung. Space-nya juga banyak ya yang gua bawa dan cukup juga gitu ke mobil ini. Jadi intinya lu nyesel nggak beli mobil ini? Oh puas. Lu puas ya dengan beli mobil ini ya? Oke teman-teman, itu dia dari pemilik langsung si Ando yang udah ngasih tahu kalian tentang rasanya mempunyai Xpander Exit manual 2018 ya. Momo akan nyobain langsung, dimana Momo itu sama sekali belum pernah pakai mobil Xpander. Jadi kita tanya aja nanti langsung sama Momo dan kita bakalan lihat bagaimana ekspresinya Momo ketika nyobain mobil Xpander 2018 Exit. Oke? Ini grillnya sendiri, ini semuanya plastik ya teman-teman. Walaupun ada lubang kecil-kecil di sini, gue takutnya nih mesin panas. Cuma air duct di bawah sini gede, cukup besar sekali. Lampu depannya nih teman-teman, lampu depannya nih posisinya di bawah nih. Lalu ini sen. Ini lampu depannya itu makanya kenapa banyak yang bilang kurang terang, itu karena posisinya di bawah. Lalu ini fog lamp ada. Untuk fender well-nya, ini bentuknya gue nggak suka ya, kan depan lancip, terus di sini tiba-tiba nih fender well-nya, kalian lihat map ini kotak. Lalu sini rada bulat. Ini gue nggak suka desainnya. Untuk peleknya dia pakai 16. Bannya ukurannya 205 55 ring 16. Yang depan kalau untuk sisi pengereman depannya ini udah cakram, yang belakang tapi itu masih tromol teman-teman. Nah, untuk spionnya sendiri nih teman-teman. Ini kan ada sen. Gaul cuy.
Nah teman-teman, kalian lihat kan nut ini? Nut ini sebenarnya adalah gunanya ada itu untuk meredam benturan dari samping, struktur rigiditas dari bodi mobil. Tapi nut ini teman-teman, buat bengkel body repair mimpi buruk. Untuk belakangnya sendiri, gue juga kurang suka, terlalu banyak tekukan. Ada stop lamp di sini, ini sen, ini lampu mundur, ini mata kucing di bawahnya, ini sensor parkir, dan ini bempernya plastik semua teman-teman. Ini teman-teman, bagasinya luas ya. Kalau dilipat, di belakang sini ada kompartemen yang luas nih di bawahnya. Lalu ini sebelah kanan ini dongkrak. Ban serepnya nih di bawah ya teman-teman. Jadi seperti model-model Innova dan Kijang zaman dulu. Posisi untuk pengisian bensin pun adanya di sebelah kiri ya teman-teman. Nih posisinya. Ini gue udah di bangku belakang nih. Bangku belakang di sini cukup luas ya. Dan ini udah ada double blower, 4 percepatan double blowernya. Dan ini double blowernya nggak pengaruh sama depan ya. Kan AC depan mati, double blower ini tetap nyala. Lalu untuk bangku belakang sendiri, ini bisa maju mundur. Lalu bisa recline nih, ini posisi paling rebahnya. Ini tengahnya sendiri bisa untuk satu anak kecil ya. Gak rekomen gua untuk orang dewasa karena tidak ada headrestnya yang di belakang sini. Kalau terjadi kecelakaan, walaupun yang tengah ini punya seat belt sendiri, itu tidak ada support di bagian leher. Jadi begitu kita tabrakan ke depan, itu belakang, ini leher bisa patah. Jadi gua nggak rekomen yang tengah ini digunakan oleh orang dewasa, hanya untuk anak kecil. Tapi kalau kalian tidak ada yang di tengah, ini bisa dilipat jadi armrest. Joknya sendiri ini teman-teman, ini sudah dilapis, aslinya ini bludru. Nah untuk seat belt yang tengah, penggunaannya ini kalian masukkan ke yang sini, lalu ini seperti ini. Kecil banget cuy yang di tengah, itu cuma sepanjang lengan gua. Berarti ini buat baby nih. Ini ada cup holder di sini kanan kiri. Oke teman-teman, kalau kalian tidak pakai bangku belakang, ini bagasinya sangat luas loh yang belakang. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita test drive ya di mobil. Jadi ini mobil nggak akan bisa di starter kalau kita nggak nginjek kopling. Nih, ini gue nggak nginjek kopling, nggak mau starter. Itu gue nginjek kopling dan rem. Nah seperti itu teman-teman. Ini untuk kursinya yang supir, ini bisa maju mundur. Ini juga bisa naik turun teman-teman. Kursinya ada knob-nya sebelah kanan sini. Jadi buat kalian yang badannya mungil nggak usah takut. Terus jelas reclining seperti biasa. Gue selalu ngepas sih sama headrest standar, bawaan standar. Ini spionnya udah retract ya, elektrik. Jadi kalian harus hati-hati nih. Nah teman-teman, ini setirnya sendiri udah tilting ya, di sini tombolnya. Ini dia bisa tilting dan teleskopik. Wow. Lalu di sini ini untuk pengaturan spion ada di sebelah kanan. Di supir seperti biasa, lock unlock, ada window lock dan semuanya power window. Tapi yang auto cuma yang supir. Setirnya sendiri sih dengan brand Mitsubishi ini setirnya berasa murah cuy. Walaupun sebenarnya dia enak ya, ada karetnya, tapi terkesan setir murah. Tapi di setirnya sendiri ini sudah ada audio control teman-teman. Untuk tuasnya sendiri teman-teman, kanan ini untuk lampu sen, lalu yang sebelah kiri ini wiper depan belakang. Sun visor kanan kiri ada, yang kiri ada kacanya. Lampu tengah, lalu spion. Di kanan sini sendiri juga ada laci, mungkin buat naruh itol atau enggak receh kali ya di situ. Lalu di tengah sini teman-teman ada kompartemen. Ada ceban cuy. Nah di tengah sini ada soket 12 volt teman-teman dan ada USB port. Pengaturan AC-nya ini buat fan-nya, ini buat cool, lalu ini buat mode. Lalu kita ke persneling. Ini kegedean buat tangan gua. Ini seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Yang beda, ini seperti salah satu sedan Eropa. Untuk mundurnya kita tarik lalu kiri depan. Ini mundur sekarang. Oh begitu mundur connect cuy. Tapi ini udah diganti, mau bukan standarnya ini. Handbrake-nya sendiri sih gue suka sih posisinya sebenarnya. Cuma emang ini ketinggian. Tapi ini posisi handbrake-nya gue suka. Tengahnya ada 2 cup holder. Ini konsol tengah si Ando nih kotor banget no, sumpah no. Tapi luas ya konsol tengahnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya. Ini beneran pertama kali gue nyetir Expander ini. Bismillah. Oh ya teman-teman,
Ini untuk yang depan dua-duanya udah ada airbag ya. Di kanan sini di supir sama bangku penumpang yang depan itu udah ada airbag. Ini dua. Ini jalanannya pas banget nih buat ngetes suspensinya. Jalanannya rada-rada bumpy, nggak rata. Ini ada poldur. Empuk. Lambat, kurang ya performance-nya. Untuk kedepannya sendiri nih kayak merek mobil Eropa ya, cukup lah, tapi tidak sekedap versi premiumnya, kelas yang paling bawah dari sedan-sedan Eropa yang kurang lebih kedapnya sama seperti itu. Lalu kalau suspensinya sendiri, tadi kita udah lewatin jalanan di sini yang seperti rata-rata jalan di Jakarta, seperti permukaan bulan ya aja ya. Cukup empuk sih teman-teman di sini suspensinya. Nah sekarang gue mau coba handlingnya. Ini handlingnya sih cukup lah ya, walaupun ini mobil tinggi tapi handlingnya sih lumayan. Gue ngerasain ada under sedikit ya, wajar mobilnya tinggi gitu kan, tapi oke, overall oke. Tadi habis belokan juga sempat ada orang nyebrang, langsung gua rem dari lari 50, nggak ada ngebuang sama sekali. Ini udah ABS ya? Kayaknya udah ABS. Kita coba yuk, udah ABS atau belum? Males ngerem. Oke, empuk teman-teman. Ngomong anjing. Cuy, namanya ngetes. Oke teman-teman, ada ABS ya, ada ABS ya. Oke, rada under sedikit, tapi undernya itu berasa banget ketika lagi ganti angle steer. Dan body rollnya banget berasa. Body rollnya berasa karena tinggi posisinya yang mobil. Ajak balapan apa nih Pajero nih? Sikat mau? Jangan teman-teman. Kita nggak boleh balapan lah. Jangan balapan. Kalau balapan itu harus pada tempatnya. Iyalah, mobil yang cocok buat balapan cuma satu. Mobilnya standar. Oh iya, kita nyalip Porsche ya. Porsche coy. Yoi, kita salip coy. Kalau kalian belum lihat video kita yang itu, bisa lihat di deskripsi. Nah teman-teman, tadi kan gue udah nyoba nih mobil ini. Sekarang kita langsung aja ya ke penilaiannya. Menurut gue sih kalau eksterior jujur nggak suka, terlalu terlihat ingin futuristis. Jadi gue kasih 6,5. Lalu untuk interiornya karena dia nyaman, kabinnya kedap, lalu bisa untuk 7-seater juga, gue kasih 8. Kalau performance lambat cuy, lambat banget. Enakan Mobilio yang kemarin itu. Jadi ini yang ini juga gue kasihnya 6,5 untuk performance-nya. Handling dia ada sedikit body roll, ada sedikit understeer. Gue kasih palingan gue nggak bisa lebih dari 7,5 kalau handling, sorry. Lalu untuk value for money-nya nih, mobil kan sekarang nih pasarannya nih yang second tahun 2018 itu udah 180 sampai 190 juta. Buat gue sih value for money-nya, kalau kalian cari mobil yang irit, bisa muat banyak, kenyamanan dalam kabinnya oke, ini mobil yang tepat. Value for money untuk itu juga gue kasih cuma 8/10. Nah itu dia teman-teman pembahasan dari mobil kita Xpander Exit 2018 manual. Oke, gimana menurut kalian tentang video ini? Kalau memang bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau kalian punya kritik dan saran silahkan komen. Lalu jangan lupa chat itu tombol lonceng ya. dan juga ikutin kita terus di setiap videonya. Sampai ketemu di next video. Dadah.